Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat untuk melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan senantiasa menyertai kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 6 Juli 2022. Kisah Rasul pasal 16 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demi orang banyak. Saudara-saudara, jika ada orang yang dipenjara dan mendapat perintah untuk segera keluar, kira-kira apa yang akan dilakukan orang itu? Pastinya dengan sujud syukur, menyambut akhirnya keluar juga dan bebas dari penjara. Tapi tidak dengan Paulus. Walaupun ia dirantai dan dipasung dalam penjara, tapi perintah untuk membebaskan mereka tidak disambut dengan baik. Setelah tidak menemukan apapun yang pantas untuk dihukum, para pemimpin kota itu memutuskan untuk melepaskan Paulus dan Silas. Mereka membawa kabar itu dengan mengutus perwakilan mereka. Tapi Paulus dan Silas menolak. Mengapa? Karena Paulus tak hanya berpikir untuk diri sendiri, tak berpikir hanya untuk kebebasannya. Paulus menolak untuk dibebaskan tanpa ada permintaan maaf dari pemimpin-pemimpin kota. Ketika Paulus mendengar berita tentang pembebasannya, dia menolak untuk menerimanya. Sebab Paulus merasa kami bukanlah penjahat yang harus mendapatkan pengampunan. Dia menolak karena dia menuntut pemerintah minta maaf secara publik, bukan belas kasihan dan pengampunan. Paulus menuntut para pembesar kota untuk datang sendiri dan melepaskan mereka dengan permintaan maaf. Sebab tidak ada gunanya jika Paulus dibebaskan sebagai status penjahat yang mendapatkan kemurahan dari para pembesar kota. Status seperti itu pasti akan membuat orang-orang tidak mau menerima Paulus dan berita Injil yang dia beritakan. Mereka akan menyaksikan jika sekiranya mereka mendengar bahwa penjahat itu telah dibebaskan. Dan mereka memang dipenjarakan karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ini akan berdampak buruk bagi pemberitaan Injil yang mereka akan lakukan. Dan karena itulah alasan satu-satunya mengapa Paulus menolak pembebasan itu. Dia harus mendapatkan permintaan maaf dari pembesar kota itu demi berita Injil. Hal ini Paulus lakukan bukan karena dia butuh sanjungan atau penghormatan, tapi karena ia ingin menggunakan kasusnya secara terbuka untuk khalayak umum. Bahwa mereka bukan penjahat. Kesempatan emas untuk Paulus bersaksi bahwa penangkapan itu dilakukan karena mereka menyembuhkan seorang yang dirasuk setan di dalam nama Kristus. Itulah sebabnya Paulus menolak pengampunan dan pembebasan yang ditawarkan para pemimpin kota. Paulus menyatakan kewargaan Roma yang dimiliki baik oleh dia maupun Silas. Dan ia tahu sebagai warga negara Roma mereka adalah warga kelas 1 di seluruh daerah jajahan Roma. Mereka tak boleh dicambuk atau dipermalukan dengan hukum di depan umum, apalagi tanpa diadili terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat para pemimpin kota Filipi menjadi ketakutan. Jika sebelumnya mereka memerintahkan penangkapan Paulus, maka sekarang mereka datang sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Mereka datang untuk melepaskan kedua rasul itu sekaligus meminta maaf kepada mereka. Mereka juga berharap Paulus dan Silas segera meninggalkan kota Filipi karena kehadiran mereka membuat konflik yang besar dengan tuan-tuan perempuan ahli sihir yang Paulus sembuhkan dari kerasukannya.
Saudara-saudaraku, jika kita selalu berpikir bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka kita akan berani memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kita pasti akan selalu menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memberitakan Injil-Nya. Walaupun ada harga yang harus dibayar, bisa waktu, tenaga, materi, dan mungkin kelelahan fisik. Ingat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, nyawa pun ia siap untuk dipersembahkan. Tapi itulah persembahan hidup saudara sekalian, dan tak ada pelayanan dan persembahan hidup tanpa harga yang harus dibayar. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tetap setia memberikan apa yang dapat kita lakukan bagi pelayanan terhadap sesama, sebab hidup kita adalah kesempatan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang telah kami dengarkan bersama. Ajarlah kami untuk belajar mempersembahkan apa yang kami punya. Jikalau kami sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, walau kadang harus membayar harga, waktu, tenaga, materi, ataupun fisik, bahkan nyawa pun dapat dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya saja ya Tuhan, tolonglah kami, supaya mulai dari hidup kami, mulai dari diri sendiri, kami belajar untuk tetap setia, mempersembahkan hidup kami, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk belajar membayar harga. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua untuk tetap setia, memberitakan apa yang harus kami sampaikan kepada dunia ini, agar pelayanan bagi sesama tetap menjadi bagian dari pertanggungjawaban iman kami, ketika kami menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba mendoakan semua pendengar renungan pagi ini dalam keadaan mereka masing-masing. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang sedih, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang sedang galau dan kehilangan pengharapan, Tuhan berikan keteguhan dan kekuatan iman. Mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan rumah tangga mereka, ya Bapa, tolonglah mereka, supaya mereka tahu juga bahwa Tuhan ada dan peduli atas segala kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan nyata dalam hidup kami di hari ini. Dengar doa kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari ini.